konsep tentang sehat ya sekarang ya. Kesehatan adalah hak asasi manusia, merupakan karunia Tuhan. Oleh karena itu perlu dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya. Kemudian faktor perilaku dan lingkungan mempunyai peranan sangat dominan dalam peningkatan kualitas kesehatan, merupakan pilar-pilar utama dalam mencapai Indonesia sehat. Pilar itu apa sih? Fondasi ya, yang kokoh. Jadi ini harus ada pilar-pilar, kalau ada pilar dia ambruk. Seperti apa namanya, bambu ya, bambu itu mesti akarnya dulu dia tumbuh ya, kemudian dia tumbuh, dia akan kemana aja nggak akan runtuh. Jadi akarnya dulu dikembangkan. Masalah perilaku menyangkut kebiasaan, budaya, masalah-masalah lain yang tidak mudah diatasi. Perilaku apa nih misalnya perilaku? Perilaku sehat apa aja? Kayak tadi ya, hidup yang bersih, kemudian mengkritik pengemudi, beraktivitas, gitu ya. Kalau yang tidak sehat, yang budaya tidak sehat, atau masalah-masalah yang bisa membuat kesehatan kita turun, stamina kita turun, apa contohnya? Merokok ya, terus saya bilang makan asam, apa sih enaknya kan? Polusi ya, sudah keluar makan asap. Kalau ada orang minta dia merokok, saya nggak kasih ya. Kalau dia nggak merokok, saya kasih ya. Kemudian apa lagi, merokok, minum yang beralkohol ya, apalagi narkoba gitu ya. Saya pikir dulu narkoba itu kan uang dia sendiri, makan sendiri, kenapa mesti dihukum gitu ya? Ya, ternyata mempengaruhi semuanya ya. Narkoba bisa apa aja. Saya punya saudara, jadi adik suami saya punya anak narkoba, sampai gas LPG pun dijual. Tuh, untuk membeli narkoba. Sudah dimasukkan orang rumah sakit juga ada RSPI, tetap aja nggak bawa. Ya. Jadi narkoba itu sangat memperdulikan ya, keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Dan coba juga mulai merokok, ya merokok dari awal narkoba. Walaupun saya sekolah dulu ikatan dinas di daerah dengan Angkatan Darat, jatah anak ikatan dinas kalau pulang cuti dikasih rokok, dikasih apa? Yang nggak saya merokok aja, nyoba-nyoba aja sekali, enggak enak, saya kasih bapak saya. Jadi bapak saya kecanggihan merokok. Kenapa bapak merokok? Biar saya kurus katanya. Kalau sudah kena pneumonia baru berhenti. Awalnya dari saya sudah kasih rokok dulu, mau ngobrol jatah itu. Ini sudah ya. Batasan sehat, fisik dan mental. Mental adalah pikiran, cara berpikirnya logis dan berurutan. Logis itu berurutan ya. Logis ya berurutan. Logis itu nalar. Ya. Mental emosional, dapat mengekspresikan emosinya secara wajar, nggak marah-marah, sedikit aja marah ya. Atau mau berangkat kerja marah. Jadi kayak dikasih kalau mau kuliah marah di rumah, hentikan marahnya dulu. Sampai kampus harus tidak ada kondisi yang emosional. Marahnya dihilangkan dulu ya. Nanti sama teman-teman marah-marah dulu ya. Jadi nggak ada lingkungan kurang sehat. Begitulah, bayangkan keyakinan sesuai agamanya masing-masing. Itu berinteraksi dengan lingkungan. Ekonomi itu kebutuhan dasar harus terpenuhi ya. Ada pertanyaan? Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan menurut tahun 74 itu saya menikah. Satu, lingkungan fisik, debu, udara, suara knalpot,
sosiokultural kebiasaan daerah setempat, ya, ekonomi, penghasilan, perilaku behavior atau behavior kebiasaan merokok, contohnya tadi ya, kemudian alkoholis, kemudian narkoba, ya, pelayanan kesehatan. Pelayanan ini akan sangat berisiko tentang pelayanan kesehatannya. Contohnya orang akan sakit puskesmas, oh nggak ada oksigen bu, atau rumah sakit itu aja sampai jauh udah meninggal. Herediter atau genetik, keturunan ini ya, misalnya orang tuanya punya penyakit asma, ya penyakit diabetes mellitus, jantung dan rematik. Ini bisa menurun ke anaknya kalau tidak dijaga. Misalnya waktu asma, waktu pilek dia kumat, waktu sehat dia nggak kumat. Ini contohnya asma, jadi harus dijaga ya. Ada orang asma, dia takut kalau asmanya kumat, kambuh ya. Dia sebelum kambuh dia nggak minum serbuk campuran puyer, ada CTM-nya, ada itulah intinya. Tidak, kalau dia minum itu dia nggak akan kumat, nggak ada kambuh. Di kamar dia minum obat, ya, puyer tadi, diajak bicara sama orang lain, dia belum minum, masih ada puyer di mulutnya, ya, itu dia ada apa tadi ya, jadi takut kalau asmanya kumat, ya, atau kambuh, ya. Jadi kalau baru bilang asma masih kambuh, ya, jadi usahakan stamina-nya baik. DM ini tergantung termasuk makanannya harus dijaga. DM yang terkontrol, diabetes mellitus yang terkontrol. Kalau dia makan yang mengandung gula, dia akan tinggi, langsung tinggi. Dia stres langsung tinggi gulanya ya. Jadi harus terkontrol. Minum obatnya teratur. Jantung juga begitu. Dia harus minum obat yang teratur sesuai dosis ya. Dan rematik. Ya, rematik itu ya penyakit keturunan juga. Rematik itu contohnya apa? Sendi-sendinya kaku, yang nggak bisa dilipat, nggak bisa ditekuk. Jadi kalau pernah ke kantor pos, tolong tulisin, kenapa bu kok nggak tolong tulisin? Ini saya nggak bisa untuk tangan saya, tulisin. Jadi ya, intinya itu. Yang kedua, ya faktor yang mempengaruhi kesehatan. Sekarang konsep tentang sakit, tadi tentang sehat ya. Penyakit menurut World Medical Dictionary adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga menimbulkan gangguan pada fungsi atau struktur bagian organ atau sistem tubuh. Sakit ya, dia gagal dalam mekanisme adaptasi atau penyesuaian organ tubuhnya untuk bereaksi secara tepat dari rangsangan tekanan sehingga timbul gangguan, misalnya tekanan-tekanan fisik, mental, ya. Kemudian akan mengalami fungsi tubuhnya. Menurut Abdul Anwar adalah penyakit adalah suatu keadaan di mana terdapat gangguan terhadap bentuk dan fungsi tubuh sehingga berada dalam keadaan tidak normal. Tidak normal itu ya sakit itu ya. Bentuk tubuh, dalam bentuk tubuh kayak bentuk tubuh. Kalau fungsi tubuhnya bisa bergerak ya, bisa
tidur, bisa makan. Kalau fungsi bentuk tubuh, ya bentuk tubuh ini Mbak Asisten, bentuk tubuh, bentuk tubuhnya beda dari contohnya, yang lain. Hah? Beda dari yang lain. Hah? Bentuk tubuhnya beda dari yang lain. Iya, yang lain itu apa? Contohnya, misalnya dia terkena kecelakaan kerja, jadi bergeraknya nggak bisa. Ya, misalnya kakinya patah, ya. Untuk yang beda, jadi memang harus pakai krep atau bisa skoliosis di sini, bisa lordosis, ya, skoliosis. Jadi apa? Bengkok, ya, lordosis ke depan, ya. Contoh itu untuk tubuhnya tidak apa-apa. Dengan demikian penyakit dan rasa sakit tidak sama, ya. Penyakit adalah keadaan bersifat objektif, sedangkan rasa sakit bersifat subjektif. Contohnya apa nih? Kalau objektif itu terlihat, teraba, objektif, ya, kita periksa hasilnya, ya kan, itu objektif. Kalau subjektif apa contohnya? Ya, susah napas, ya. Saya datang, kenapa bu? Sesak nafas ya, padahal dia nggak sesak nafas, ya. Rasa sakit juga gitu. Subjektif banget. Antara saya dengan anak saya contohnya, saya melakukan itu biasa aja. Pokoknya saya sakit saya bisa tahan. Waktu sakitnya harus mengendal. Anak saya nggak bisa. Sampai suami dijanggap, mau rambutnya pendek, baju ditarik, sehingga dia nggak punya anak lagi, trauma dia. Nah, tentang sakitnya tuh banget, ya, jadi dia merasakan mereka tuh sakit banget, tersiksa, ya. Jadi beda, ya, jadi antara satu dengan yang lain subjektif rasa sakit itu, ya. Dicubit sakit ya enggak, orang lain aduh sakit banget nih gitu, ya, ya subjektif. Nggak sakit dia bisa bilang sakit, sakitnya cuma diginiin sakit, iya sakit banget gitu, ya. Ini subjektif banget, beda. Perkembangan pengetahuan tentang penyakit hingga tahap transisi epidemiologi yang mensurvei tentang penyakit, ya. Pertama, jangan penyakit menular dan bahaya kelaparan, ya. Mortalitas atau angka kematian tinggi, angka harapan hidupnya rendah, ya. Angka harapan hidup 20 tahun. Jadi waktu itu orang 20 tahun, 21 sampai 40 tahun sudah meninggal, ya. Karena banyak kelaparan, ya. Banyak penyakit menular. Contohnya apa di sini? Penyakit menular. Contohnya tipes, ya. Jadi soal makanan, ya. Tipes. Apalagi TBC bisa melalui apa? Sekarang sudah terkontrol, ya. Sudah ada rumah sakit khusus TBC, khusus penyakit paru, ya. Jadi terkontrol. TBC itu diketahui dengan sputumnya, apa? Air udahnya batuk terus diperiksa dahaknya, itu bisa tidak TBC, di ronsen diperiksa darah, ya. Kemudian dikasih obat, sudah vonis oleh dia penyakit tuberkulose, ya, kemudian dikasih obat 6 bulan harus 3 hari harus dimakan, 2 hari dimakan pulang dari awal, ya. Jadi itu mulai obat penyakit TBC, ya. Sekarang sudah berkurang, ya. Kelaparan sudah tidak ada lagi kecuali 1-2 lah, ya, yang kelaparan dunia. Zaman surutnya penyakit menular, mortalitas menurun, wabah berkurang dalam jumlah dan frekuensi angka harapan hidup meningkat dari 30 tahun atau ini menjadi 52 tahun. Jadi tifus sudah jarang, ya kan? Kemudian TBC sudah terkendali, ya.
angka kematiannya menurun, wabahnya berkurang. Kalau di sini wabah apa contohnya? Wabah penyakit cacar nanah, ya. Dulu kita diimunisasi supaya tidak kena cacar, jadi ada bekasnya. Itu sudah nggak ada lagi cacar nanah. Jadi wabah itu sudah berkurang. Jadi angka harapan hidup bisa mencapai 50 tahun. Jangan penyakit degeneratif, fertilitas rendah, mortalitasnya rendah, angka harapan hidupnya meningkat menjadi 70 tahun. Degeneratif itu penyakit tua, ya, degenerasi, ya. Fertilisasi itu angka kelahirannya rendah. Dulu kan banyak angka kelahiran kan, fertilitas ya. Yang saya 11 bersaudara. Bapak saya buat 17 bersaudara. Saya 6 jadi 9 bersaudara. Yang nggak terkendali ya. Karena kan ada apa? KB ya, jadi terkendali fertilitas ya. Jadi angka harapan hidup meningkat dari 70 tahun. Termasuk perjalanan penyakit ada di tahap pre-patogenesis, patogenesis keganasan ya. Telah terjadi interaksi antara orang dan kuman. Bibit penyakit belum masuk ke penjamu, masih nempel aja penjamu itu host atau orang. Penjamu masih dalam keadaan sehat, belum ada tanda penyakit, belum terdeteksi baik klinis maupun laboratorium. Ya. Tahap pre-patogenesis. Tahap inkubasi, bibit penyakit telah masuk ke dalam penjamu atau orang atau host, tetapi gejala belum tampak. Kuman sudah masuk tapi dia masih sehat-sehat aja. Jika ada daya tahan penjamu tidak kuat, akan terjadi gangguan pada bentuk dan fungsi tubuhnya. Kalau kita tidak fit, tidak sehat, atau lemah, kurang tidur, ya, alkoholis, narkoba, kemudian makannya kurang, dia akan menjadi sakit. Inkubasi. Kemudian tahap penyakit ini, mulai timbulnya gejala penyakit ya. Batuk, pilek nih ya, rasa pusing ya. Sifatnya masih ringan, umumnya masih dapat beraktivitas ya, tahap penyakit ini. Atau bilang masih bisa beraktivitas kan? Cuma sedikit masih bisa beraktivitas. Tahap penyakit lanjut, penyakit makin bertambah hebat, dia tidak dapat beraktivitas, memerlukan perawatan. Tahap akhir, sembuh dengan sempurna, kalau diobati sembuh dengan sempurna, sembuh dengan cacat. Keadaan pembawa penyakit, dia tidak merasa sakit tapi dia menular kepada orang lain. Tahap kronis atau menahun, dia nggak sembuh-sembuh penyakitnya dan akhirnya dia akan meninggal. Ya. Kita makanya kalau sakit ini sempurna ya, nggak ada cacat ya. Kalau misalnya TBC yang diserahkan paru-paru ya, bisa paru-paru satu itu cacat namanya itu ya. Lima tingkat pencegahan penyakit menurut level dan tahap. Health and promotion, peningkatan kesehatan, penyuluhan dan pendidikan kesehatan, nutrisi yang sudah dengan standar kesehatan mental, penyediaan perumahan yang sehat, rekreasi yang cukup, pekerjaan yang sesuai, konseling perkawinan dan pemeriksaan berkala. Jadi tugas Anda ini menjadi agent untuk menjadi penyuluh kesehatan ya. Jadi kita dulu tadi kan pegang ini ya, untuk penyuluh kesehatan ya. Jadi cuci kaki dulu kan dari kotor-kotor ya, dari jangan tempat tidur, cuci kaki dulu, ya pakai sabun ya, ini contohnya ya. Kalau makan cuci tangan dulu, ya, jangan makan yang mengandung apa,
MSG ya, makan yang makanan rumah aja ya, nutrisi yang sesuai dengan standar kesehatan, hidup nutrisi yang seimbang ya, bukan nutrisi yang banyak atau sedikit, tapi yang seimbang sesuai dengan umur, sesuai dengan berat badan ya, sesuai kebutuhan. Kesehatan mental ya, jangan sampai kita terlalu memikirkan sesuatu sehingga kesehatan kita, mental kita, pikiran kita terganggu. Penyediaan permainan yang sehat sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan ya. Rekreasi yang cukup. Rekreasi itu apa saja sih yang dimaksud dengan rekreasi? Bukan hanya untuk misalnya ke taman apa safari, kemudian ke Ancol, kemudian ke Ragunan, nggak harus ke situ ya. Rekreasi itu cukup dengan keluar rumah, ketawa dengan teman-teman, rekreasi juga ya. Jadi nggak harus sesuai ke taman ini, boleh juga tempat ini yang rekreasi yang normal, yang sesuai. Tapi kalau yang tidak harus ke sana, tidak ada kendaraan, tidak ada biaya, bersenang-senanglah dengan makan-makanlah sedikit di restoran yang cukup atau restoran yang sederhana, itu termasuk rekreasi ya. Pekerjaan yang sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan kemampuannya ya. Konseling perkawinan. Sekarang sebelum menikah ada konseling perkawinan. Contohnya periksa di kesehatannya, sehat atau tidak, penyakit menular atau tidak, penyakit kelamin atau tidak ya. Kemudian diimunisasi dulu dengan apa? Imunisasi dengan apa? Tahu nggak? Mbak, yang apa Mbak? Belum pernah? Nggak tahu. Dengan tetanus toxoid ya. Itu untuk kalau dia menikah, anaknya lahir tidak akan menderita tetanus neonatal ya. Ini termasuk konseling perkawinan. Konseling berkala general check up tiap 6 bulan sekali, setahun sekali cek tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan, kemudian mata, telinga, THT ya maksudnya, kemudian periksa tubuhnya, kemudian periksa ginekologinya, ada penyakit atau tidak, itu termasuk pemeriksaan berkala. Sudah pernah dengar seperti ini, pemeriksaan berkala? Nah, periksa dengan yang pemeriksaan berkala, check up, semua dicek. Ya. Saya punya cerita sedikit, saya dulu kerja di RSPAD, tiap 1 tahun sekali dikasih surat perintah general check atau pemeriksaan berkala. Kita puasa, kita di satu tempat gitu ya, puasa, ambil darah, kemudian periksa urin, periksa mata, THT, ya, kemudian periksa hemoglobin, ya, periksa gigi. Kalau ada masalah diobati. Ya, kalau nggak ada masalah, ya sudah. Tapi setelah berkala dan general check up. Setelah diambil darahnya, kemudian disediakan susu, telur, roti. Makan 2 jam lagi diambil darahnya. Ya, karena itu supaya kita lihat ada kenaikan gula darahnya atau tidak, atau punya penyakit DM atau tidak. Ya, dari darah semua bisa kelihatan. Ini general check up. Jadi dia general and specific protection, perlindungan secara umum terhadap penyakit tertentu. Kemudian imunisasi ya, kemudian perorangan, perlindungan sanitasi, perlindungan kecelakaan, perlindungan terhadap kecelakaan kerja, perlindungan terhadap bahan karsinogen, menghindari zat-zat alergen. Imunisasi tadi contohnya apa? Dari anak ya, DPT, polio ya, kemudian untuk penyakit paru atau TBC apa? Imunisasi ini TBC. apa? TBC. Mencegah penyakit paru TBC apa namanya, Mbak?
pencegahannya Bu. Imunisasi apa? BCG. BCG. Ya. Jadi imunisasi. Kemudian kebersihan perorangan, dijaga nih kebersihan perorangan ya. Mandi minimal 2 kali sehari. Pak Lupas cuma sehari. Bisa 3 kali. Anak sekolah kan mau sekolah mandi, pulang sekolah mandi, les, mandi lagi, pulang les. Jangan mandi, ya. Ganti semuanya. Sekarang karena ada Wabah. untuk perorangan ya. Cara membersihkan gigi. Kapan cara membersihkan gigi yang baik? Dan perorangan kapan? Membersihkan oral hygiene yang baik yang sesuai kapan? Bangun tidur, Sesudah makan. udah makan terus Sebelum tidur. Pas mau sebelum tidur. Ya. Ya, jadi waktu pagi waktu mandi sekaliannya, kemudian setelah mau beraktivitas kan kita makan, sebelum beraktivitas keluar kita membersihkan oral hygiene dulu ya, kemudian sebelum tidur kita oral hygiene ya, atau menyikat gigi ya, membersihkan orang. Kemudian cara bercebok, ceboknya, cebok atau apa sih? Habis BAK, BAB ya kan? Cara ceboknya apa Pak? BAB dari mana ke mana? Dari depan ke belakang ya, supaya yang tadi anusnya ada fesesnya tidak ikut ke depan ya, depan ke belakang pakai sabun ya kan. Kemudian setelah BAK, kok saya ada yang orang tidak harus menggunakan sabun ya, tapi saya pakai sabun saya alergi, saya termasuk alergi nih. Saya alergi sabun cuci piring, saya alergi deterjen, saya alergi, kemudian odol saya alergi, sabun saya alergi. Jadi saya pernah pakai sabun baby, ramas ya, gosok di kayak odol baby ya, mandi juga pakai baby. Spesial tuh, saya ikut anak cucu, saya beli bareng-bareng. Kalau saya pakai sabun cuci piring langsung pecah-pecah di tangan. Saya nyuci apalagi deterjen pecah-pecah, itu alergi ya. Dulu enggak loh, waktu saya operasi dulu kan sikat pakai sabun, terus bersihkan pakai OVO, nggak masalah ya, keringkan nggak ada. Tapi sekarang karena sudah tua kali ya, udah habis yang dulu ya, jadi daya tahan udah habis. Jadi kalau saya nyuci piring pakai sarung tangan, pakai sarung tangan alergi saya, jadi pakai sarung tangan kain, nggak bisa pakai sarung tangan karet double, nyuci juga begitu, dipakai sarung tangan kain karet. Ngepal kalau lagi pakai kan alkohol itu kan apa, disol alergi. Jadi lumayan sekarang halus. Jadi itu ya, saya tadi nggak tahu pencegahannya, pecah saya plester, ini plus saya banyak di sini pun. Ini gimana saya harusnya masuk jalan kayak plester tangan, kenapa sih? Ada yang tanya itu, lu kenapa di plester? Mau tahu aja lah, mau tahu aja. Jadi gitu ya, kenapa di plester? Saya ibu, saya berdarah sakit. Akhirnya saya jalan keluar gitu. Jadi alergi ya, menghindari zat alergen ya. Karsinogen dengan sanitasi itu misalnya biayanya di mana, BAK-nya di mana ya kan. Kalau dulu kan nggak ada tuh apa namanya, pakai kloset ya kan. Kalau mau duduk, kalau di tempat umum dilap dulu klosetnya pakai tisu ya, kemudian keluar ya, cenderungan. Kemudian kalau jangan sampai ada orang yang sudah menikah Bartolinitis itu apa? Bartolinitis, Mbak. Nanti dikasih tahu ya. Jadi ada kelenjar di daerah vagina kita, vulva kita, ada kelenjar scan yang di atas ada kelenjar Bartolini. Yang sering infektif kelenjar Bartolini karena dia bisa masuk kuman dan aja ya. Itu karena personal hygiene mengenai alat kelaminnya tidak bagus.
Itu sakit sekali karena dia bengkak, ya, mentang-mentang gitu kayak mengkilap, itu sakit. Dia harusnya ditoleh, atau di insisi, ya, jadi kelihatan cairannya, nanahnya, kemudian gas senjat nanti akan mengisi sendiri, ya, atau dengan pecah sendiri. Ini karena kesengaja bukan bagus, ya. Jadi masuknya dari anus, ya. Kemudian sanitasi, ya, buang air besarnya di mana, buang air kecilnya di mana, ya. Kemudian pilihan kecelakaan kerja. Ya, tadi saya lihat kan kecelakaan kerja nih, ya. Pilihan kecelakaan, perlindungan terhadap kecelakaan, misalnya pakai helm, ya kan? Ya. Helm itu harus ya, karena untuk kemudian kita sendiri. Tapi kalau dia nyasar juga bisa juga kepalanya putus tapi lehernya putus. Biar aman dia, ya. Oh, udah pakai helm, utuh, ya. Dia terhadap kecelakaan kerja. Jadi bisa pakai helm, pakai sarung tangan, ini, ya. Dengan terhadap bahan karsinogen, bahan karsinogen itu misalnya rokok, ya. Kemudian kalau makan mie, ya kan, sering makan mie, oh enak banget makan mie, ya, tiap hari, tiap kali sehari, ya. Harus batasi, ini ada zat-zatnya yang karsinogen yang membuat enak gitu, ya. Ada tetangga masih muda, baru nikah, tiap hari makan mie, akhirnya dia kanker usus, akhirnya dioperasi atau nggak tahu meninggal. Jadi anak cucu itu saya batasi minimal 5 hari sekali mie. Kami sampai dijilat-jilat, cucu dijilat dulu piringnya. Mie goreng biasanya. Mie goreng. Ya. Gitu, ya, jadi cetak jadi dibatasi. Saya ada datang temannya, ya kan ya, enggak belum 5 hari, udah sadar dia dikasih tahu, ya, jadi penyuluhan kesehatan harus dikasih tahu, ya. Jadi ada zat-zat alergen tadi, ya. Early diagnosis dan prompt treatment. Diagnosis dini dan peningkatan pengobatan sesuai, ya. Mencari kasus sedini mungkin, derajatnya tadi ya, contohnya secara rutin, ya, penyakit. Jangan takut, enggak mau cek, takut ada penyakit, nggak usah gitu, ya. Kalau nggak ada penyakit, maksudnya nggak mau tahu penyakitnya, ya nggak bisa, ya. Nanti atau udah aja meninggal, ya. Survei elektif penyakit khusus, misalnya ini, ya, survei COVID, ya, satunya sakit, jadi survei dulu, ada ini nggak, yang lain enak nggak, sakit nggak, ya, khususnya tadi, ya, ada gejala mereka secara rutin, biar ketahuan penyakitnya, ya. Survei elektif penyakit khusus, misalnya tadi COVID, ya, kalau yang satunya itu diperiksa juga PCR, ya. Yang ada yang satunya TBC, ya, kan melalui percikannya di minum darah, sampai juga diperiksa. Meningkatkan keteratur pengobatan. Kalau dia sakit, obatnya harus teratur. Contohnya antibiotik harus habis, ya, harus habis. Kalau enggak, kenapa? Dia akan komplikasi antibiotik itu udah enggak mempan, ya. Jadi harus teratur. Mencari orang yang pernah berhubungan dengan berbagai penyakit menular, ya, contohnya dia TBC, COVID, ya, sekarang, ya. Kemudian pengobatan yang tepat. Waktu TBC dikasih obat, ya. Infeksi kasih obat yang tepat, ya. Terus pengobatan yang tepat. Ayo ketemu nih. Disabilitas limitation, kemampuan yang terbatas.
penyempurnaan dan intensitas pengobatan lanjutan agar terarah dan tidak menimbulkan komplikasi. Pencegahan terhadap komplikasi dan kecacatan, perbaikan fasilitas kesehatan sebagai penunjang untuk dimungkinkan pengobatan dan perawatan intensif. Di sini contohnya yang menunjukkan penyakit komplikasi apa? Komplikasinya apa? Diabetes mellitus itu ya, komplikasinya complicated. Bisa nyerang saraf, bisa nyerang jantung, bisa nyerang liver, ya. Bisa gangrene kalau kena luka nggak sembuh-sembuh, akhirnya dipotong kakinya, kalau nggak ke atas itu dia itu penyakit yang apa namanya membahayakan banget. Jadi kalau yang punya penyakit DM berdasarkan diabetes mellitus harus obat yang teratur, makan sesuai dengan anjuran medis gitu ya, DM itu ya batas banget. Jadi ini ya penyakit yang bisa menimbulkan komplikasi yang sangat banyak. Dengan terhadap komplikasi dan kecacatan tadi, contohnya DM lagi amputasi, otaknya cacat ya. Perbaikan fasilitas kesehatan sebagai penunjang untuk dimungkinkan pengobatan dan perawatan intensif. Kalau di kelurahan kita harus berjenjang. Kita untuk rumah sakit ini harus ada pengantar dari puskesmas setempat. Kalau puskesmas bisa mengatasi, dia akan obati dulu. Tapi kalau pas puskesmas tidak bisa mengobati, ada dia dikirim ke tempat yang lebih tinggi. Misalnya dari kelurahan ke puskesmas kecamatan. Tempatnya tidak bisa, kita langsung ke rumah sakit yang ditunjuk sesuai dengan BPJS-nya. Kalau sekarang BPJS-nya sudah BPJS-nya. Dan kita harus bayar tiap bulan potong gajinya atau iuran. Udah punya BPJS mana ini? Belum. Yang BPJS itu kalau kita tidak sakit kita memang untuk yang sakit ya. Kalau kita sakit kita ditunjang oleh yang tidak sakit. Jadi harusnya ikut BPJS ya harusnya ya. Atau apa yang tidak bayar itu apa BPJS atau ada yang nggak bayar yang dari pemerintah KIS ya, KIS ya. Hah? KIS Kartu Indonesia Sehat. ya itu ada tidak bayar itu dari pemerintah ya. Untuk dapat itu disurvei dulu ya, penghasilan berapa, tinggalnya di mana gitu ya. Harus punya itu ya, kartu Indonesia Sehat ya. Untuk ke fasilitas kesehatan ya. Contohnya tadi ada pasien dengan kartonitis, jadi bengkak pada lenjar batu di kurvanya, kemudian puskesmas kirim ke rumah sakit. Rumah sakit suruh pilih mana. Misalnya kalau daerah saya kan ada Mulia AC, ada Kartika, ada mana lagi itu, Masih Tongkomulyo di situ ya. Kita pilih yang mana ya. Jadi itu berjenjang. Dia kalau ke rumah sakit yang kasih nggak diterima, dia harus punya rujukan dari puskesmas ya. Kecuali kalau gawat darurat, di RSPAD pun boleh ya, gawat darurat gitu ya. Saya diare terus menerus ya, kemudian keadaan saya datang ke RSPAD diterima, tapi suruh ngurus apa BPJS, diterima deh tangan tapi urus BPJS-nya gitu ya. Dan kalau di RSPAD bisa misalnya sudah 7 hari nggak diadil ya, sakit perutnya, RSPAD boleh, tapi urus BPJS-nya ya, ditangani dulu sampai kenapa nggak bisa diambil 7 hari, ternyata dia appendicitis, ya, khusus buntu ya, kemudian dikeluarkan dulu fesesnya, kemudian baru dioperasi. Itu kalau darurat bisa ya. Rehabilitation diperlukan sarana untuk perhatian dan pendidikan di rumah sakit, memanfaatkan dan memelihara sebaik-baiknya kapasitas yang tersisa pada seseorang, melakukan pendidikan dan perlindungan pada masyarakat umum, menyediakan tempat perlindungan khusus. Ini ada wujud perbaikan ya. Perbaikan misalnya dia stroke ringan, dia harus rehabilitasi, latihan misalnya mulai jalan, dituntun,
yang sudah bisa jalan, sudah berenang, itu perbaikan rehabilitasi. Kemudian misalnya ini kapasitas yang tersisa, contohnya dia dipotong kakinya kecelakaan, terus yang tersisa itu harus satu kaki, kaki yang satu harus menggunakan truk, yang itu harus latihan di rehabilitasi di sini. Kemudian materi khusus contoh rehabilitasi pada narkoba ya, kan yang khusus ya. Kalau di Jakarta di mana? Rehabilitasi untuk narkoba, Pak tahu Mbak di mana? Di Cibubur ya, rumah sakit RSKO, rumah sakit ketergantungan obat untuk rehabilitasi ya, di Cibubur ada.